melanjutkan perjalanan di hari kedua finish trip gue. So ini udah nyampe di Pulau Komodo. Nah ini kita udah sampai di pelabuhannya, dan ini gue juga sempat menyapa beberapa anak-anak lokal yang pada nongkrong di sini. Dan penasaran seperti apa pulau yang masuk ke dalam salah satu keajaiban di dunia ini, Pulau Komodo. Let's check it out. So kalau kalian lihat episode sebelumnya, ini adalah satu hari yang sama, dimana awalnya kita ke Pulau Padar dulu, terus ke Pink Beach, terus sekarang ke Pulau Komodo. Dan cuaca masih menyengat panas tentunya. Tapi tetap semangat sih, karena penasaran banget pengen lihat Komodo seperti apa. Karena masuk di salah satu keajaiban dunia dari 7 lainnya. Yeah. Dan ini jalan masuknya, so basically ini seperti kayak hutan tandus gitu. Ada beberapa hewan juga, karena kita juga di sini dijelasin sama tour leadernya ya, karena berbahaya ini Komodo. Dan ya ini adalah salah satu penampakan kita bersama Komodo, dan ini kita nggak boleh deket-deket, nggak boleh bikin sudden move dan lain-lain. So ini benar-benar deg-degan sebenarnya, dan ini juga kita sempat nyari Komodo yang lain lagi di beberapa spot gitu, dan sempat ketemu sebenarnya sama salah satu Komodo yang agak besar, tapi gue nggak sempat dokumentasiin di sini. So kalau kalian mau lihat nanti bisa lihat di Instagram gue @rickway ya. Nah segitu aja sih highlight Pulau Komodonya, karena memang bener-bener capek jalan agak jauh nyari Komodonya. Sudah sampai kapal, dan tentunya kita makan lagi. Nah itu tadi penampakan chefnya yang masakin kita di kapal, dan ini makanannya enak-enak banget di sini. Bener deh, gue pengen lagi kayaknya trip ke Bajo. Kemudian ini sambil kita makan juga kita sambil jalan juga menuju ke tempat namanya Taka Makassar. Ya kan? Nah, di Taka Makassar ini ada sebenarnya bisa milih, bisa snorkeling atau misalnya mau ke pantai aja. Karena gue udah merasa agak capek juga dari pagi banget, so gue nggak snorkeling. Tapi teman-teman yang lain juga ada yang snorkeling di situ di sekitaran pantainya. Dan kabarnya ini adalah snorkeling terbaik mereka, spot snorkeling terbaik. So buat kalian nanti kalau misalnya kesini jangan sampai dilewatin, karena ya gue sih sejujurnya udah lelah banget. Dan ini sebenarnya Taka Makassar ini cuman satu bentuk pulau pasir gitu yang ada di tengah-tengah laut. Nah mungkin kalian juga pernah lihat sih, ada beberapa video atau di sosmed juga tentang Taka Makassar. Ini benar-benar panas, tidak ada tempat berlindung ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang di tour gue bawa payung. Sebenarnya gue juga bawa, cuman malu nggak dibuka. So ya seperti inilah, lihat sebenarnya bagus banget, dan ini juga jernih banget airnya. Halo, kita lagi ada di Taka Makassar. Jadi ini hanya sebentuk pulau pasir sedikit saja sebenarnya sih. Nah, sebenarnya yang lain masih snorkeling, tapi aku tidak. Karena nanti dia di sini baru snorkeling. Walaupun panas membara, tapi tetap tidak mengurungkan niat untuk membuat konten ya. Tetap tidur-tiduran menghadap matahari. Ya, tapi memang keren sih ya. Habis snorkeling, lihat wajah gua habis merah semua, teman-teman. Baiklah. Tadi habis dari Taka Makassar dan snorkeling di Manta Island. Jadi itu tuh nyari manta itu adalah ikan pari. Dan tadi sudah 2 spot kita nggak nemu ikan parinya. Itu spotnya benar-benar yang laut dalam, terus dingin banget.
ngelihat ke bawah pun snorkeling kayak gelap semua, nggak ada apa-apa. Di spot kedua sih masih better sih, ada koralnya, tapi kita udah menemukan, akhirnya kembali lagi ke kapal dan sekarang mandi dan beristirahat. Dan wajah gue sudah hangus sehangus-hangusnya. Gawat. Ya sudah lah ya. Oke. Habis ini sih free time doang, jadi bakal bersantai-santai aja sampai malam. Dan besok kayaknya ada satu spot lagi sebelum akhirnya kita kembali ke Labuan Bajo, ke pulau. Oke ya. So see you again. Gila kayak monster. Nah, kalau kalian beruntung nih, kalian juga bisa lihat lumba-lumba loh di sini. Jadi gue ngelihat sekali 2 kali penampakan lumba-lumba. Dan ini kita akan makan malam, tapi sebelumnya ya pada chill aja di deck kapal sambil ngelihat sunset. Udah enak banget karena udah seharian capek. Nah itu Miss Marsha tetap pakai jaket ya karena anginnya lumayan juga. Kita chill aja ngeliat, aduh sunsetnya bagusnya parah. Nah di kapal depan itu kayaknya mereka agak mewah ya, mereka bakar-bakaran ikan gitu, seafood. Dan ini makan malam kita tidak kalah mewahnya karena ada ikan, ada sate. Nah itu tuh chefnya. Gue lupa namanya siapa. Dan ini semua sudah siap karena lapar. Nah dia juga mukanya gosong tuh. Oke, ini udah hari terakhir. Nah itu si bule tidurnya di situ karena dia ngerasa bareng-bareng mungkin kamarnya juga agak sempit ya, agak kecil. So kadang-kadang dia juga ikut mandi ke kamar gue juga. Ya kita saling bantu aja lah ya. Dan ini kita akan menuju ke Kanawa Island. Itu adalah tempat perhentian kita yang terakhir. Sebelumnya pastinya breakfast dulu, simple breakfast sih kalau nggak salah, nasi goreng doang. Terus kita jalan-jalan. Nah di Kanawa Island sendiri juga bisa snorkeling yang pasti. Tapi gue memilih untuk tidak karena sudah capek, lelah dengan wajah terbakar. Tapi beneran deh, begitu nyampe sana kayak, ya gue gak bawa alat snorkelingnya, padahal bagus banget, lihat deh. Wah ikan-ikan udah banyak banget, airnya jernih banget, warnanya biru hijau gitu, nice, very nice. Ini kayaknya bagus banget, jangan sampai kalian lewatin kalau misalnya nanti kalian trip ya. Lihat di sana juga udah banyak banget turis-turis yang udah pada siap untuk snorkeling. Jadi snorkelingnya tuh di area ini, di area sini. Nanti ke sananya yang mau santai-santai doang ada pulau dengan ya warung biasa sih. Lihat gak indah banget kan tuh yang pada snorkeling di sana tuh ngumpul semua. Gue udah ngeliat kayak gitu sih ogah juga ya, rame banget kan. Tapi sebenarnya ini pasti bagus banget sih, kayak koralnya. Terus di sini juga kalian bisa lihat macam-macam, ada Patrick, ada bintang laut, lihat deh tuh. Aduh, nice banget sih. Walaupun dengan udara panas. Nah, ini bulu babi ini bahaya nih, hati-hati kalau misalnya kalian snorkeling. Aduh, kalau ngeliat begini cakep banget sih. Nah, gue sih lebih memilih untuk nangkring aja di warung yang ada di sana. Di sini bisa m-banking for shopping. Oke. Bisa tarik tunai, Joy. Let's shop then. Bisa. Nggak bisa apa? Pakai m-banking. Itu kan ada tulisannya tadi. Bisa m-banking buat shopping. Oh. Problem dalam hidup Iya. tidak bisa m-banking. Walaupun gak bisa m-banking tapi tetap bisa pinjem uang ya. Pinjem uang nih dari Steven. Akhirnya bisa beli Indomie. Aduh udah cukup dah, ini aja udah bahagia gue sih. Tapi ingat kalau nanti pinjem uang dibalikin ya, jangan sampai yang ditagih malah lebih galak. Yang pasti tidak ada yang sia-sia. Jadi tetap bikin konten
Walaupun panas menyengat, tapi tetap harus ada kenangannya. Wah, nice banget kan kontennya. Thank you Albi, kalau lu nonton ini, thank you banget, lu keren banget bikin dokumentasinya. Karena gue gak berani nyebur, jadi ini kontennya si Ben aja deh. Lihat gak sih, keren banget kalian bisa bikin konten-konten kayak gini guys. Oke, akhirnya kembali lagi ke kapal untuk kita siap-siap sebelum pulang. Dan yang pastinya makan siang lagi. Dan lihatlah, makan siangnya enak-enak lagi, selalu enak-enak di sini. Recommended. Udah mulai masuk ke area pelabuhan dan itu hotel murahnya udah kelihatan. Dan gimana ya, campur aduk sih perasaannya, di antara capek pengen cepat ke darat lagi, tapi juga kayak masih kangen gitu loh untuk jalan-jalan Hoping Island dengan teman-teman baru. Kita selama 3 hari 2 malam berjalan lancar. Sampai hari ini kita sudah sampai tempat tujuan Labuan Bajo, dan semoga kita bisa ketemu lagi agak di Labuan Bajo. Men. Mewakili Albin dan juga kru kapal, mohon maaf jika banyak kesalahan atau servis dari kami yang kurang memuaskan ya. Ada. Mohon itu semua ditinggalkan di sini kaya. Oke. Jangan lupa juga ya lihat kami terus. Pasti. Apalagi Arma. Satang juga nangis. IG-nya apa Satang? Nanti dibuatin sama Arman, ntar dibuatin. Oke guys, again thank you ya. You coming to Labuan Bajo and I and Albi say I'm sorry because my service not good ya for you. Oh, it was so good. It was so good. So good. Yeay. Yeay. Banyak mengikuti, jangan lupa tag agent-agentnya ya yang kalian ini. Makasih ya, kita udah dijaga dengan baik, makanannya juga enak-enak. Thank you so much. Maaf kalau rewel. Yang belum ada pasangan semua kesini lagi bareng pasangannya. Kloter 1 udah jalan, perasaan campur aduk karena masih sedih juga berpisah ya sama teman-teman baru ini. Ini yang akan kalian dapat di open trip sih menurut gue, satu pengalaman yang tidak terlupakan. Dan kita juga kenalan, terus tuker-tukeran IG, follow-followan IG. So punya teman-teman baru, senang banget. Turun dari kapal, geret dulu koper. Kita mau ke mall. Tereliminasi. Capek kak? Tutong. Capek kak? Starbucks to the rescue. Capek kak? Tutong. Walaupun kelupaan, tapi driver yang bertugas untuk jemput kita telepon, so kita akhirnya tetap dijemput. Jadi ini mantap banget sih buat tour operatornya, keren banget. Thank you, kita dijemput di Starbucks, terus kita menuju ke hotel. Menuju ke hotel. Tapi aku nggak ada kalau segitu. Akhirnya kami di daratan lagi. Alhamdulillah, puji Tuhan. Thank you. Nah, jadi seperti inilah penampakan Pulau Labuan Bajonya. Jadi sepi sih, nggak terlalu rame, nggak ada macet, tapi panasnya tetap mentereng. Dan kita sampai di tujuan berikutnya, tempat menginap kita, Bintang Flores. Ini juga merupakan salah satu hotel yang kita pilih ya karena kita juga budget wise. Banyak yang nanya kenapa nggak nginep di local collection atau misalnya di Ayana ya nggak sih. Tapi orang tujuan liburan itu beda-beda, tipe liburan itu beda-beda. Kalau kita lebih mengutamakan
keseruan liburannya seperti apa, karena kita tidak berlama-lama menikmati fasilitas hotel, kita masih jalan-jalan, so kita milih yang budgetnya oke aja, standar aja, nggak usah terlalu mewah, tapi kita tetap bisa enjoy. Dan lihatlah, ini hotelnya enak banget, kayak resort, range harganya juga cuman sekitar 700 sampai 800 ribuan. Dan ini cukup. Tapi kita nemu juga beberapa kejadian lucu di mana kita menemukan kamar kita belum beres, tapi masih ada petugas housekeepingnya gitu, dan mereka tapi lagi duduk-duduk gitu di dalam kamar, kan bingung ya. But that's okay, it's just a minor thing. Ini pemandangannya juga enak banget. Nah, ini kamar kita sudah bisa masuk sekarang. Quite spacious, enak, adem ya kan, pasti adalah nyari ademnya, dan pemandangannya juga oke banget karena kita menghadap langsung ke area taman ya ini ya. Dan ini juga bisa dibuka. Nah, nanti kalau jalan ke area taman itu, di belakang itu kita bisa ketemu swimming poolnya, dan ada juga langsung akses menuju ke pantai. Quick room tour aja, basically untuk fasilitas sudah lengkap ya, hair dryer, SDB, terus kemudian gantungan baju juga udah ada, toiletnya pun quite spacious, ini kita shower. Terus amenitiesnya juga udah lengkap sih sebenarnya, untuk sabun dan lain-lain. Ini juga toilet terpisah ya dari kamar mandi showernya, dan ya masih oke sih, ini bersih. Terus ini juga ada refrigerator, terus dikasih air minum juga. Untuk pemanas air udah ada, teh kopi juga ada. Nah, ini kan lumayan luas kan untuk kamarnya. Kebetulan gue bertiga, dan oke aja sih sebenarnya. Terus di sini juga ada room service menu, cuman kita tetap masih kayak belum percaya gitu untuk makan di sini dimanapun di Labuan Bajo, karena harganya lumayan, terus rasanya kurang sih. So kita akhirnya memutuskan untuk beli di luar. Untuk tempat tidur juga lumayan besar, king size bed. Dan untuk TV juga udah ada international channel. So aman banget. Dan gue akhirnya memutuskan untuk beli nasi sebesek lagi, karena ya gimana ya, lumayan lah, ini masih bisa diterima lidah. Dan sorenya kita coba untuk jalan-jalan juga, pengen lihat untuk tamannya, terus kemudian akses ke swimming pool, dan pengen lihat juga pantainya. Nah, kira-kira kayak gini sih. Selamat pagi, hari terakhir di Labuan Bajo. Sebentar lagi kita akan breakfast, dan hari ini cuacanya mendung, gerimis-gerimis kecil, tapi enak ya setelah berpanas-panas selama 3 hari kemarin. Sekarang beradem-adem, dan muka sudah seperti ini ya, seperti tomat. Oke, jadi kita sebentar lagi ke restoran, kita lihat sarapan di Hotel Bintang Forest. Oke, ikutin terus perjalanannya, see you. Kita menuju ke restorannya untuk breakfast. So ini lagi agak gerimis sebenarnya, jadi kita langsung terobos saja karena jalannya lumayan muter-muter tuh. Ini adalah restorannya. Penasaran aja, pengen lihat kayak gimana makanannya disajikan di sini. Memang nggak terlalu rame juga, but then kita dapat tempat yang lumayan nyaman sambil lihat taman breakfastnya. Oke,
Oke, kita akan lihat item-itemnya. Jadi di sini ada nasi kuning ya. Terus kemudian ada mie goreng, sosis kentang, pasti pom-pom potatoes, terus ada telur ayam dan ada sayur labu, ada sereal juga, salad ya seadanya, buah juga ada, yang penting buah sih kalau gua. Dan ada jus juga, aneka pastry juga ada sebenarnya, jadi lumayan lah. Untuk harganya juga memang standar kan, butter, jam juga ada. Nah ini yang gua ambil, gua cobain semuanya. Basically untuk makanannya, terutama nasinya tetap tidak ada rasa. Aduh. Sudah siap berangkat menuju ke airport. Kita ke Bali. So, thank you Bintang Forest. See you in Bali. Bye bye. Sudah sampai bandara dan kita tadi pakai shuttle dari hotel, nggak terlalu mahal sih. So oke juga sih kalau kalian nanti nginep di sana terus ke bandara pakai shuttle. Ini udah ada nyampe di bandaranya, tapi ya satu hal aja sih, bandaranya memang kayak kurang berasa AC ini, jadi agak sedikit gerah ya. Ini kita menunggu pesawat kita, dan di sana juga nggak terlalu banyak yang jualan, jadi jualan juga itemnya cuman kayak snacking gitu doang sih. Kita nunggu di sini, dan ya sekian perjalanan gue ke Labuan Bajo. Jangan lupa untuk subscribe, like, kasih komen kalau kalian mau. Nantikan terus perjalanan gue berikutnya. So, thank you for watching. Bye-bye.